Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di section Oppa Opini Pagi. Nah, kali ini berhubung aku sendiri jadi hostnya, jadi Kak Putri lagi prepare. Kita kali ini bakalan ngebahas opini tentang menikah. Nah, kebetulan banget di sebelah aku itu bangkunya lagi kosong. Jadi bakalan ada beberapa guest yang datang dan bakalan sharing tentang opini menikah bareng kita. Oke, pasti pada penasaran ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku pengen tahu dulu nih gimana kabar Sobat Ewer semua. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Dan ini dia guest kita yang pertama. Ayo masuk. Nggak ada. Nah, ini adalah kenalin diri dulu dong, Kabira. Sawadihap. Sawadihap, awadahap. Sawadihap, abirahap. Ya serius. Ya, perkenalkan nama saya. Nama saya. Halo, nama saya Abira. Kak Abira ini adalah salah satu divisi digital marketingnya dari MyAware juga loh guys. Welcome. Halo. Nah, jadi di sini Kita ngapain? kita mau beropini tentang topik yang sebenarnya banyak banget pasti yang masih bertanya-tanya, masih ngulik, masih ibarat kata topik ini nggak pernah ngedown gitu loh, masih banyak banget yang ngebahas tentang topik ini. Iya benar. Emosi gue. Nah, gimana sih? Kan kita mau membahas tentang suatu topik tentang menikah. Gimana sih menurut Kabira nih? Kabira umur berapa sekarang dan gimana sih sudut pandang Kabira sendiri tentang menikah sendirinya gimana? Enggak, ini pertanyaan satu kayak yang pertama umur. Yang pertama umurnya berapa sih? Umur 25 tahun ini. 25 tahun ini. Oke. Terus di umur 25 ini sudut pandangnya Kabira tentang menikah tuh gimana sih? Kalau pribadi nikah itu udah bukan main-main. Jadi kayak harus pertama matengin plan. Terus plannya nggak cuma buat plan nikah ya, tapi plan gimana nanti hidupnya sampai tua nanti berdua gitu. Jadi harus dipikirin panjang. Betul gitu ya. sekali. Jadi untuk Kabira nih sebenarnya setuju nggak sih sama opini di luar sana yang bilang kayak lo tuh umur segini harusnya udah nikah gitu-gitu, setuju nggak sih sebenarnya? Kalau pribadi sih enggak ya, soalnya kenapa kayak bukan usia sih, tapi lebih ke startnya orang tuh beda-beda. Ada yang misalkan udah jadi miliarder di umur 19 tahun, ada yang baru masuk kuliah di umur 24 tahun. Ada yang kebalikannya, mungkin dia miliarder pas udah 30 atau masuk kuliah di umur 17 pun ada gitu. Jadi menikah pun juga gitu. Pasti kan itu kan namanya juga udah ini ya, takdir kan. Kayak udah ditulis nih garis takdirnya bakal nikah dengan siapa, di umur kapan. Yang penting tugasnya kita itu lebih ke ikhtiar ya. Ikhtiar dan berusaha ya. Iya, lebih ke usahanya gitu. Oke, benar-benar setuju juga sih. Terus Kabira sendiri, menurut Kabira untuk kematangan umur atau kematangan diri sendiri yang dibilang udah ready banget untuk nikah tuh spek kualifikasinya kayak gimana sih? Kualifikasi dari diri sendiri gitu. Udah matang atau enggak gitu ya? Udah matang mie kali. Gue dirinya konsisten. Nih, saya pernah dapat wejangan. Tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Jadi kayak percuma kayak misalkan udah berumur 30 tapi kayak masih ada kanak-kanak, belum siap menghadapi tantangan hidup sampai tua nanti gitu. Jadi kayak sebenarnya ini lebih ke gimana caranya kita bisa dewasa menghadapi rintangan hidup selanjutnya. Khususnya kayak nikah. Soalnya kan nikah itu orang bilangnya menempuh hidup baru ya kan. Ya gitu sih. Terus nggak ada nggak ada yang Apalagi gimana.
Oke, terus untuk Kabira sendiri kira-kira kan setiap orang punya goals nih. Nah, goalsnya Kabira sendiri Kayak interview gue. end game-nya Kabira sendiri. End game Kabira sendiri nih. Kira-kira di umur berapa sih sekiranya gue tuh pengen nikah tuh pasti setiap manusia tuh pengen gue pengen nikah di umur segini atau gue pengen nikah setelah gue ada achievement ini. Nah, kalau Kabira sendiri tuh apa sih? Kalau ngomongin nikahnya doang nih, kalau nikah itu sampai rumah ada perabotan. Baru nikah gitu, gak mungkin kayak nikah rumah masih kosong melompong kan. Oh iya, gitu. Paling 27 lah insya Allah 27 ya. Oke. Kita doakan saja ya teman-teman. Berarti 2 tahun lagi kita langsung siapin. Oke, berarti itu ya guys sudut pandang dari seorang Kabira. Oh iya, kadang juga pengen nanya sih satu lagi nih, skip. Kan biasanya sudut pandang tentang menikah dari cewek ataupun cowok tuh kan beda drastis tuh. Iya. Oke. Sedangkan kalau dari cowok tuh apa sih pembedanya yang dari cewek? Kalau cewek mah kan gue mah tunggu dilamar aja, gue mah ready aja, yang penting tunggu dilamar berkata. Enggak lu maksud. Kalau Kabira kalau sendiri, cowok tuh lebih ke bukan yang nggak mau nikah, tapi lebih ke pertama cowok kan imam. Kayak menafkahi istri, nanti anak, terus sekolahnya anaknya gimana, makan istri sama anak gimana, terus belum nanti setiap tahunnya pendidikan tuh naik terus ya kan, kayak rumah. Terus tuh kalau misalkan yang belum punya rumah harus bayar kontrakan atau bayar KPR. Jadi kayak panjang, bukan yang nggak mau nikah, tapi kita lebih nyiapin diri dulu gitu sih. Benar, setuju banget. Oke, terima kasih Kak Abira. Nah, kalau Anda gini ya. Bentar dulu lah, gue ditanya mana. Oke, terima kasih Kak Abira tentang opini menikahnya. Oke, terima kasih. Kita panggil gestar yang kita panggil gestar yang lain ya. Kak Aul. Ini dia gestar kita yang kedua. Boleh kenalin diri dulu dong, Kak. Hai Sobat My Eyewear. Oh ya, kenalin nama gue Aulia, biasa dipanggil Aul. Gue salah satu tim marketing juga dari My Eyewear. Oke, apa nih? Boleh tanya nggak umur Kak Aul sendiri berapa sih sekarang? Jawab dong, Mir. 30. Iya nggak? 17. Jadi awas gue. 17 ditambah berapa sih? 9. 8. 17 ditambah 8. Berarti berapa tuh Kak Bira? 24. Nah, Kak Aul di umur Kak Aul yang 24 ini gimana sih sudut pandang Kak Aul tentang menikah? Oh, sudut pandang. Menikah, sudut pandang. Sah-sah aja sih, maksudnya tergantung sebenarnya nikah itu yang diutamain itu pertama mental sih. Niat, salah. Niat, terus mentalnya, terus keuangan. Itu 3 itu. Niat, mental, keuangan. Niat, mental, sama keuangan. Kenapa sih diutamain dulu niat, mental, baru finansial tuh yang terakhir buat Kak Aul sendiri? Karena nikah itu kan ibadah ya, sekali seumur hidup. Dan kok gue jadi terharu sih? Emang mau nikah berapa? 9. Nikah tuh kan seumur hidup, sekali seumur hidup. Amin. Jadi benar-benar harus dipersiapin banget gitu. Itu utama niat. Kalau misalkan dari hati, oke, gue udah klik nih, oke, nikah. Terus yang kedua mental, karena yang itu tadi yang Bira yang tadi ngomong, kalau kenapa mental juga disiapin, karena kedepannya itu kita nggak tahu bakal terjadi apa gitu. Misalnya kayak kalau dikasih anaknya cepat, berarti kan kita harus nyiapin untuk lahiran, terus belum lagi popok bayi atau segala macam itu. Dan itu juga masuk ke finansial. Terus kalau kalau di
daerah kita, ibaratnya kalau di negara kita nikah kayak cuman tinggal nikah di KUA selesai, kayak semua orang juga bisa gitu. Cuman karena di sini juga dipikirin apa sih adat istiadat kan. Terus apa namanya, keluarga juga dipikirin. Kalau cuma nikah doang pasti orang mikirnya kalau di KUA pasti ada tanda kutip deh, kalau nikah di KUA doang maksudnya kok nggak diiniin, kok nggak dirayain gitu. Jadi paling lebih keuangannya tuh lebih mempersiapkan resepsinya kali ya, walaupun itu cuman sederhana, tapi kan itu justru yang sederhana itu budgetnya lebih gede gitu. Terus di kan Kak biasanya kan untuk sudut pandang menikah cowok dan cewek itu kan lumayan kontras nih perbedaannya. Nah kalau misalnya dari segi perempuan sendiri sebagai wanita, menurut Kak Aul tuh apa sih yang benar-benar gue butuhin sebagai wanita tuh, gimana sih sudut pandangnya yang sekiranya benar-benar ready banget untuk menikah tuh gimana? Gue bingung karena untuk saat ini belum ada pikiran buat nikah dulu sih, karena kalau apa ya, nikah tuh kayak hal yang serem banget gak sih? Maksudnya orang tuh mikir nikah. Cuman kalau untuk perempuan yang harus disiapin banget itu adalah apa namanya, niat kali ya. Nggak niat sih maksudnya, karena kalau ini in my opinion ya, karena kalau perempuan itu kalaupun nanti udah jadi istri itu kan mereka tinggal berdua, kemana-mana berdua, terus harus nurunin ego masing-masing, itu utama. Terus apa namanya, harus serba bisa juga. Kalau menurut gue perempuan itu harus serba bisa, jadi nggak yang cuman laki-laki juga harus bisa, cuman kalau perempuan itu harus bisa, kayak lu di rumah bisa ngurus rumah tangga, kalau di luar kalaupun yang mau jadi wanita karir ya harus bisa juga gitu. Paham gak sih? Iya paham, berarti mak wanita tuh juga harus tahu kewajibannya sebagai seorang istri. Benar. Kok nih lebih tahu? Gimana sih? Oh dia udah siap. Oke, di umur kau yang sekarang apa sih faktor atau penyebab apa sih yang ibarat kata Kak Aul takut banget nih untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius? Apakah berkaca dari misalnya ngelihat infotainment atau ngelihat berita dari mana-mana atau gimana sih gitu? Kalau ragu itu mungkin nggak saling terbuka ya, karena kalau hubungan itu kuncinya terbuka. Terbuka dulu, saling percaya dulu. Kalau misalkan nggak terbuka, amit-amit kan nggak ada yang tahu, misalkan suami kita atau nanti kita yang bakal kerja di luar kota atau ada apa gitu. Kalau misalkan dari hubungan aja nggak terbuka, terus komunikasi juga nggak saling percaya, ya udah gagal. Menurut gue gagal. Kunci LDR itu adalah percaya. Jadi lu mau LDR sejauh apapun, kalau misalkan saling terbuka, percaya, aman-aman aja kok. Banyak orang yang hubungan suami istri kayak misalkan suaminya itu kerjanya jadi apa, pelayar, pilot, karena mungkin komunikasinya baik, jadi oke. Berarti emang kuncinya juga komunikasi itu penting banget ya Kak Aul ya. Benar. Banyak juga yang kayak pernah nggak sih kayak ngeliatin, bukannya itu apa sih, pengalaman aja sih, misalnya dari hubungan orang yang udah menikah kayak miskomunikasi dan segala macam itu juga penting banget sih. Penting karena hubungan itu diawalnya dari komunikasi. Ya sama halnya kayak nikah tuh awalnya dari komunikasi dulu. Kalau cuma asal nikah jebret ya juga bisa, semua orang juga bisa nikah di KUA aja cuman bayar 500.000 selesai. Kan komunikasi juga komunikasi ke keluarga besar, keluarga kecil, adik, terus teman-teman, sahabat gitu. Ibu Jeje, terima kasih banyak atas opini Kak Aul. Oke, next. Nah ini dia guys kita yang ketiga, Kak Putri. Boleh kenalin dong Kak Putri. Orang udah pada kenal deh kayaknya. Kenalin dong Kak Putri. Halo Sobat Iwer, namaku Putri. Udah kan gitu aja kan? Udah kok. Nah Kak Putri, boleh tanya gak sih umur Kak Putri sekarang berapa sih? Umurnya itu 30 dikurang 9, tebak. 21. Betul. Oke, Kak Putri. BTW guys ya, for information, Kak Putri ini sudah menikah ya guys. Oke ya guys. Udah punya tempat untuk pulang. Ada yang pengen nih. Ibarat kata AKA udah menikah, udah sold out guys. Siap.
Dan Jeje pengen nanya nih sama Kak Putri, gimana sih sudut pandang Kak Putri di umur 21 tentang menikah? Tentang menikah. Mm-mm. Ya memang ini adalah keinginan. Serius tapi jadi ini gue jadi gak serius kan jawab. Kalau opini Putri tentang menikah di usia muda, yaitu pilihan masing-masing dari setiap individu ya guys. Jadi mungkin memang ada yang sudah siap secara mental dan secara apa sih namanya? Oh iya, finansial, betul. Iya guys, jadi kalau untuk menikah menurut Putri itu setiap orang punya pilihan masing-masing dan ada yang sudah siap secara finansial dan juga mentalnya, dan juga mungkin ada yang masih kayak cuman nafsu semata gitu kan. Nah yang ditakutin itu kan yang nafsunya itu. Iya, benar. Nah jadi menurut Putri apa sih anjay? Maksudnya aku ngomong apa sih? Gimana sih? Udah menikah? Maksudnya gitu kan? Ya, gitu maksud ya, lu. ayo lanjut. Nah, iya sih benar kan, untuk Kak Putri udah menikah nih di ibarat kata di usia yang cukup muda, bukan muda ya, ibarat kata udah siap dan memilih untuk nikah, ibarat kata untuk halal. Sebenarnya gimana sih sudut pandang Kak Putri sendiri sebagai seorang perempuan? Kenapa sih gue akhirnya bisa siap gitu? Kalau dari personal Putri sendiri, karena emang ini udah jadi cita-cita Putri, Tuh kan kalau gue serius, lu udah tahu Emang udah cita-cita yang Kak Putri, kayak impiannya Kak Putri ya. Betul banget, kayak emang udah pengen banget nikah muda kan. Karena gimana ya, di luaran sana tuh kayak menurut Putri, karena Putri mungkin kurang explore ke dunia yang sekarang banget kali, yang anak-anak sekarang lakuin gitu. Putri ngeliat tuh kayak kok udah pada jauh banget gitu dari batasan yang seharusnya gitu. Makanya Putri kayak aduh, daripada terjerumus kayak ke situ, Putri emang pengen banget sih waktu itu, emang pengen banget nikah muda agar terhindar dari ya zina dan lain-lainnya gitu. Gitulah guys, pokoknya menjauhi hal-hal yang terlarang. Oh iya benar sih, karena kan kayak udah perkembangan zaman mulai kayak semakin ibarat kata semakin bebas kali ya perkembangannya, kayak pergaulannya juga semakin bebas. Jadi mungkin menurut Kak Putri gitu ya. Jadi lebih baik tuh jalan terbaik itu untuk menikah. Selain itu, apa sih alasan pendorong faktornya Kak Putri sendiri? Kayak apakah karena Kak Putri udah yakin banget nih sama pasangan Kak Putri, atau emang gue pengen nikah muda karena emang gue ngerasa diri gue udah siap secara mental, secara gue udah tahu tanggung jawab sebagai istri dan segala macam. Gimana sih Kak Putri? Atau bercermin juga dari keluarga, orang tua, atau anything else gitu? Kalau Putri sendiri sih kan, yang pertama emang niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, emang pengen niat ibadah sama Dia, kayak pengen sama-sama tuh punya visi dan misi yang sama, satu tujuan buat mencari ridho Allah kan. Jadi Masya Allah. Nah kalau dari Jeje sendiri nih, apa ada keinginan untuk menikah muda atau masih pengen ya istilahnya menikmati masa mudanya dulu atau gimana nih? Oke guys, jadi for information aja, kalau umurnya Jeje sendiri tuh beda setahun sama Kak Putri. Jadi 20 masih. Cuman dibilang ada keinginan mau menikah tuh pasti ada ya, setiap manusianya pasti ada goals, ibarat kata ending dari hidup lo tuh tujuannya mau kemana nih, pasti pengen menikah. Cuman balik lagi kayak dipikirin ke semuanya, kayak dari kesiapan mental, udah siap belum mentalnya, terus dari segi finansial juga kan. Pertama paling penting menurut Jeje tuh sebenarnya mental. Kenapa sih mental tuh terpenting? Karena tuh kan Jeje juga bercermin sih dari yang pengalaman dari saudara dan segala macam gitu, dari halayak banyak, kayak nikah tuh nggak cuman enaknya doang loh, maksudnya kayak pasti banyak banget rintangan. Kalau dari orang pacaran rintangannya misalnya ambek-ambekan dan segala macam, mungkin di nikah itu ibarat kata level lo ditingkatin gitu loh, kayak
pasti banyak banget lah, entah miskomunikasi, entah juga amit-amit ada hadirnya orang lain, atau juga kayak gunjingan tetangga dan segala macam, kayak juga ada juga perdebatan antara keluarga kayak gitu. Pasti setiap manusia tuh ada pernah mengalami itu dalam pasangan gitu kan. Dan lagi menurut Jeje tuh juga pernikahan itu nggak main-main sih. Jadi kayak bukan tentang dua insan aja yang dijadiin satu, ibarat kata dua keluarga juga dijadiin satu gitu. Itu sih terberatnya, karena kan dua keluarga, dua suku, dua adat, ibarat kata bener-bener kita jadiin satu tuh kan susah, ibarat kata butuh proses. Nah, balik lagi kalau untuk pasangan tuh sebenarnya bukan yakin atau nggak yakin, sebenarnya dilihat juga yakin nggak yakin sama pasangannya. Cuman juga paling terpenting tuh yakin di diri sih, selalu bertanya setiap harinya kayak, lo yakin mau nikah, lo siap nggak mau nikah, lo siap nggak untuk nanggung semua yang bakalan terjadi saat lo udah nikah. Kayak ibarat kata gue tuh selalu ngerasa kayak, aku tuh selalu ngerasa kalau misalnya udah ngambil satu keputusan, apapun pahit manisnya semuanya tuh ditelan sendiri. Ibarat kata ini kan pilihan gue, jadi gue tuh harus ya harus telan semua pahitnya gitu loh. Nggak semuanya tuh kayak pernikahan tuh nggak semuanya tuh kayak fairy tales, kayak yang indah-indah doang. Bener nggak sih Kak Putri? Pasti banyak banget yang jatuh bangunnya dan segala macam. Ujian Allah tuh pasti lebih besar lagi. Iya, jadi tuh ya Jack, cuman masalah naruh kunci di bawah, misalnya di bawah anduk aja tuh bisa jadi masalah besar. Kalau misalnya kitanya tuh masih sama-sama egois, masih sama-sama kayak pengen apa ya, menang sendiri, itu pasti ada aja yang dibikin jadi besar kalau emang kita masih belum siap mental. Jadi tuh nggak cuman enak-enaknya aja, kayak cuman abis nikah pasti seneng mulu nih gue nih, pasti gue jadi punya teman, punya teman curhat terus, ya, kemana-mana bisa bareng terus. Lagi sih anjir. Iya bener banget sih. Dan lagi kayak paling kalau udah nikah tuh harus bisa survive kali ya sama coba-cobaan. Jadi kalau udah nikah tuh kayak aduh ya Allah, rawan banget tuh kan, jangan sampai ada kata perceraian gitu kan. Betul banget. Apalagi kalau udah ada anak, misalnya udah dikaruniai anak, itu pasti kayak nggak bisa deh berkata. Kalau kata nyokapnya Gigi, kalau misalnya udah punya anak tuh semua dikorbanin, perasaan ibarat kata semuanya ditelan sendiri demi anak. Gitu sih, karena kalau untuk anak itu untuk tumbuh sendiri, misalnya tanpa ayah atau tanpa ibu, itu kayaknya bakalan sulit di mentalnya dia pertama, terus karena dia setiap anak tuh pasti butuh kasih sayang yang komplit. Jadi jangan ngerasa kayak gue bisa nih hidupin anak gue sendiri, gue cukup nih finansial gue, tapi emang cukup dikasih sayangnya cukup, pasti ada kurangnya kan Kak Putri. Pasti anak lo juga bakal ngerasa aduh gue nggak ada sosok ayah kayak temen gue nih, kok gue pengen banget dianterin sama ayah gue setiap pulang sekolah, setiap jemput sekolah tuh gue pengen ada ayah gue yang jemput gitu. Tapi misalnya dia udah nggak ada, tapi gue nggak bisa ngerasain hal itu kan, pasti ada aja anak yang berpikiran kok gue beda dari yang lain gitu kan. Iya bener banget sih. Jadi kayak untuk mau nikah tuh emang banyak banget sih proses menuju itu, kayak dipikirin bener-bener matang-matang. Ini bukan dalam artian kata buat kita jadi takut nikah ya, enggak sama sekali. Karena berkata nikah tuh penting juga loh. Lo juga perlu, Allah kan menciptakan manusia tuh berpasang-pasangan. Jadi pastinya nggak ada tuh yang namanya kayak gue takut banget nikah dan segala macam. Jangan pernah berpikiran kayak gitu, karena suatu saat pun lo pasti bakalan merasain jadi orang tua gitu. Kalian pasti bisa ngerasain jadi orang tua, gimana sih jadi orang tua. Nah maka dari itu, dari sekarang tuh kayak ibarat kata walaupun belum ada ke sono, maksudnya udah belum ada kepinginan ke situ, cuman lebih di-prepare aja gitu semuanya, dari mental, dari finansial, juga dari kalau dari sisi wanita mah
tahu gimana sih tanggung jawab tugas-tugas seorang istri gitu sih. Jadi pas udah nikah tuh nggak kikuk yang kayak seharusnya kan kita yang masak, terus kalau misalnya suami bangun kita yang bangunin suami sholat subuh misalnya, terus kita juga yang nyiapin sarapan, nyiapin ini, cuci baju suami, ibarat kata kan mijitin dia. Jadi ibarat kata semua yang hal kecil-kecil kayak gitu tuh sebenarnya penting loh. Jadi jangan sampai ibarat kata kita sebagai seorang wanita tuh melalaikan tugas kita atau menyepelekan tugas kita sebagai seorang istri. Karena ya kalau udah jadi seorang istri, ya surga kita itu ada di telapak kaki suami. Betul banget. Gitu sih paling. Jadi untuk kalian yang masih bimbang dan mungkin masih ada yang belum ketemu jodohnya, tugas kalian ya yang aku saranin untuk memperbaiki diri dulu kalian aja ya. Iya, memperbaiki diri, memperbaiki diri, kesiapan diri kita sendiri, terus juga menyiapkan mental kita juga, terus juga kita usaha, jangan lupa usaha diiringi sama doa, sholat istikharah misalnya. Kalau kalian emang kayak bimbang banget nih kayak gitu, ibarat kata back again tuh minta petunjukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah kalau kita ibarat kata udah kita melakukan semuanya yang terbaik, sisanya the rest tuh pasti Allah yang bakalan turun tangan, ibarat kata bertindak gitu. Oke, sekian opini kita tentang menikah. Semoga ini sedikit opini kita tentang menikah. Semoga opini kita bisa membuka mata kalian semua, atau bisa jadi saran atau advice kalian yang kalian bimbang, ataupun kalian yang belum tahu bahkan sama sekali, atau kalian yang belum kepikiran. Itu semoga semua advice kita tuh berbentuk positif ke kalian semua. Jangan disaring semuanya, pasti ada yang salah, ada yang benernya juga. Kayak yang penting kita mah sama-sama sharing aja tentang opini ini, karena memang banyak banget di luar sana yang mengangkat opini ini. Betul banget guys. Oke, sekian dari JJ dan Putri. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.